Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apri Dwi Lestari dengan NIM 4611420005 dari Prodi Teknik Informatika Rombel 1 Angkatan 2020. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai praktikum subnetting untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah jaringan komputer. Langsung saja, untuk memulai praktikumnya terlebih dahulu, saya akan melihat panduan. Untuk panduan praktikum, sebelumnya saya sudah menonton panduan dari video pembelajaran yang disediakan oleh Bapak Subhan. Selanjutnya, pada praktikum kali ini, yang pertama saya akan menghubungkan antara router 2 dengan device-device di sekitarnya, kemudian saya akan menghubungkan router 4 ke device-device di sekitarnya, dan nanti saya akan mengkoneksikan antara router 4 ke router 2 dan router 2 ke router 4. Langsung saja untuk yang pertama, konfigurasi di router 2-nya. Di sini networknya itu 192.168.1.0/24. Kemudian di sini dibagi menjadi dua subnet. Yang pertama subnetnya adalah 192.168.1.0/25 dengan subnet masknya itu 255.255.255.128. Kemudian untuk subnet yang kedua di sini untuk networknya 192.168.1.128/25 dengan subnet mask 255.255.255.128. Untuk menghubungkan antara router 2 dengan device-device di sekitarnya, di sini saya memilih PC 2. Saya akan menghubungkan antara router 2 dengan PC 2 menggunakan kabel konsol. Baik, selanjutnya saya akan klik PC 2, kemudian ke desktop, kemudian ke terminal, kemudian klik OK. Nah, di sini untuk router, klik enable, kemudian config terminal. Nah, kemudian di sini saya akan set untuk port G00 terlebih dahulu. Nah, sini saya masukkan IP address-nya yaitu 192.168.1.1 dengan subnet mask 255.255.255.128. Nah, kemudian no shutdown. Nah, ini kita minimize terlebih dahulu. Bisa dilihat ini sudah terhubung. Lalu kita ke PC 2 lagi. Nah, selanjutnya saya akan set untuk port G01, IP address-nya 192.168.1.129 dengan subnet mask 255.255.255.128. No shutdown. Kemudian baik, ini bisa dilihat sudah terhubung semuanya. Kemudian saya akan di sini untuk langkah yang keduanya yaitu untuk mendistribusikan network ke PC-PC di sekitarnya. Nah, yang pertama kita ini dapat melakukan secara manual maupun secara otomatis. Nah, saya akan mencoba yang secara manual terlebih dahulu. Secara manual di sini ke IP configuration. Nah, di sini static diisi dengan 192.168.1.2. Di sini saya mencoba dengan IP address tersebut. Kemudian di sini subnet mask yang muncul kita sesuaikan dengan subnet mask yang kita gunakan, yaitu .128 di akhirannya. Kemudian untuk default gateway-nya 192.168.1.1. Nah, baik di sini. Kemudian di sini saya coba mengkonfigurasi juga untuk laptop 0.
Nah, IP configuration di sini saya coba 192.168.1 karena untuk default gateway-nya nanti 129, maka ini saya set dengan 136. Nah, ini sesuaikan juga untuk default gateway-nya 192.168.1.129. Baik. Selanjutnya saya akan mencoba ping dari PC2 ke laptop 0. Ping 192.168.1.130. Baik, bisa dilihat di sini masih ada 25% loss, jadi kita coba ping lagi. 168.1.130. Nah, baik, sudah 0% loss, artinya 100% terkirim. Kemudian di sini saya coba kebalikannya dari laptop 0 ke PC2 tadi. Ini 192.168.1.2. Nah, 0% loss, artinya 100% terkirim. Baik, untuk cara yang kedua, yang lebih mudah agar nantinya ketika mengkonfigurasi satu PC maupun laptop dan device yang lain ini akan langsung mendapatkan alamat IP secara otomatis, yaitu dengan menggunakan DHCP. Nah, sebelumnya di sini kita harus tahu terlebih dahulu nama poolnya yang nanti akan menggunakan LAN 1, LAN 2, dan sebagainya, kemudian network dan subnet masknya, dan yang ketiga adalah default routernya. Nah, di sini terlebih dahulu saya klik PC2, kemudian ke terminal. Nah, di sini klik OK. Nah, ya di sini kemudian enable config terminal. Nah, di sini sudah masuk. Kemudian di sini masuk ke IP DHCP pool. Untuk subnet 1, saya namai LAN 1. Nah, masuk ke sini. Kemudian masukkan networknya, yaitu 192.168.1.0. Subnet masknya 255.255.255.128. Nah, kemudian untuk default routernya yaitu 192.168.1.1. Nah, selanjutnya sip. Nah, kemudian IP DHCP lakukan juga untuk subnet yang kedua, saya namai LAN 2. Nah, di sini networknya itu 192.168.1. Mohon maaf. Saya ulangi. Networknya 192.168.1.128. Kemudian untuk subnet masknya 255.255.128. Nah, selanjutnya saya masukkan default routernya itu 192.168.1.129. Nah, selanjutnya exit.
Kemudian di sini untuk menghindari konflik, saya masukkan kode IP DHCP excluded address. Nah, dikecualikan untuk gateway-nya. 168.1.1. Nah, selanjutnya saya kecualikan juga untuk default gateway yang kedua, excluded address 192.168.1.129. Nah, baik. Nah, lalu di sini klik untuk PC2-nya ya, kita bisa melihat untuk IP configuration-nya di sini yang awalnya static kita rubah menjadi DHCP. Nah, nanti di sini secara otomatis akan muncul untuk IP address, subnet mask, dan lain sebagainya. Kemudian lanjut ke PC 4, kita lihat. Nah, di sini ya DHCP 1.3. Kemudian untuk laptop 0. Nah, di sini kita ubah menjadi DHCP juga. Nah, di sini muncul. Kemudian PC 3. Muncul juga. Baik, jadi di sini 4 device yang terhubung ini sudah terhubung semua, sudah memiliki IP address semua. Baik, untuk selanjutnya di sini ada laptop 1 yang harus kita hubungkan ke access point untuk nantinya bisa mendapatkan alamat IP secara otomatis juga. Dan tentunya terhubung ke router 2 seperti itu. Nah, yang pertama kita klik laptop 1. Ini laptop 1 bisa dilihat, ini kan Mas. Ini diklik. Nah, kemudian untuk port yang ini. Nah, ini kita pindahkan terlebih dahulu. Nah, kita keluarkan ke sini. Nah, seperti itu. Kemudian kita klik yang WPC 300N. Nah, kemudian kita masukkan lagi. Kemudian kita pasang seperti ini, kemudian kita on-kan kembali. Nah, selanjutnya kita close. Kemudian kita klik access point. Nah, ke bagian config, ini namanya kita ubah menjadi UNES. Nah, kemudian kita ke port 1. Di sini SSID kita ubah menjadi UNES juga. Di sini saya untuk autentikasinya saya pilih yang disable, artinya nantinya tidak memerlukan password ketika menghubungkan ke port ini. Close, kemudian klik lagi untuk laptop satunya. Nah, ini
ke desktop, kemudian PC wireless. Nah, di sini kita akan mengkoneksikan. Kita refresh terlebih dahulu. Nah, di sini sudah muncul UNES, kita klik, lalu kita klik connect. Nah, di sini sudah terhubung. Lalu kita coba klik untuk laptop 1, kita lihat di bagian IP configuration. Nah, di sini sudah secara otomatis muncul IP address-nya. Nah, selanjutnya langkah berikutnya yaitu kita akan menghubungkan router 4 ke device PC 5 dan PC 6. Yang pertama, di sini kita akan menghubungkan PC 5 ke router 4 dengan kabel konsol. Nah, di sini bisa kita lihat ya, di sini networknya itu 10.10.10.128/25. Kemudian untuk subnet satunya itu 10.10.10.128/26 dan untuk subnet 2-nya itu 10.10.10.192/26. Untuk subnet masnya masing-masing ini sama, yaitu 255.255.255.192. Langsung kita lakukan konfigurasi, klik PC 5. Nah, kita desktop, kemudian kita ke terminal. Nah, klik OK. Baik. Di sini kita enable, kemudian config terminal. Nah, yang pertama kita akan set untuk port G01. Kita masukkan IP address-nya itu 10.10.10.129, subnet mask 255.255.255.192. Nah, di sini kemudian no shutdown. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk G00. IP address-nya 10.10.10.193, subnet mask-nya 255.255.255.192. Nah, no shutdown. Baik. Bisa kita lihat, nah di sini sudah hijau, artinya sudah terhubung. Nah, kita lanjutkan. Di sini setelah PC-PC ini terhubung ya subnet mask-nya, di sini kita kemudian akan menghubungkan network-networknya. Di sini memberikan IP address ke PC 5 dan PC 6 secara otomatis. Klik PC 5, mohon maaf maksud saya. Kemudian ke terminal. Nah, oke. Nah, router enable, kemudian config. Caranya hampir sama seperti tadi, yaitu IP DHCP full LAN 3 karena 1 dan 2 sudah dipakai. Kemudian di sini untuk config-nya network-nya 10.10.10.10.128, subnet mask-nya 255.255.255.192. Nah, kemudian kita enter. Untuk default routernya kita gunakan 10.10.10.129. Nah, di sini kemudian exit,
Kemudian kita lanjut. Nah, sini networknya 10.10.10.192, subnet masknya 255.255.255.192. Nah, untuk default router 10.10.10.193. Nah, baik. Baik, sini sudah kita set. Oh ya, tadi ada yang kelupaan. Kita buka lagi untuk PC 5. Nah, di sini seharusnya tadi kita untuk menghindari konflik, kita masukkan juga perintah IP DHCP excluded address. Nah, 10.10.10.129 dan yang kedua 10.10.10.193. Baik. Oke, kita close. Ini. Kemudian kita lihat ya di sini IP configuration. Kita klik. Nah, di sini kita klik DHCP. Sudah muncul IP address-nya, subnet mask dan default gateway-nya. Kita tutup. Kemudian untuk PC 6 ini kita lihat IP configuration-nya. Nah, di sini DHCP juga. Ya, sudah muncul 10.10.10.194. Nah, selanjutnya kita juga bisa coba ping untuk memastikan bahwa ini terhubung. 10.10.10. Mohon maaf, saya lihat terlebih dahulu. 130. Nah, di sini masih 25% loss, jadi saya coba lagi untuk pingnya 130. Baik, sudah 0% loss. Kemudian saya coba untuk ping dari PC 5, PC 6. 10.10.10.194. Nah, di sini 0% loss, artinya sudah terhubung. Selanjutnya di sini saya akan kedua router ini harus kita hubungkan agar nantinya bisa berkomunikasi antara device yang satu dengan device yang lain yang ada pada router 4 dengan router yang kedua tadi ini. Caranya adalah dengan yang pertama router 4 ke router 2 terlebih dahulu, klik PC 5. Klik PC 5. Nah, di sini enable, kemudian configure terminal, kemudian di sini kita set IP root-nya yaitu 192.168.1.0, subnet masknya 255.255.255.128. Nah, di sini alamat root-nya. Nah, selanjutnya yang kedua IP root 192.168.1.0.
1.128 255 255 255.128. Nah, baik. Di sini kita sudah melakukan konfigur untuk routernya. Kemudian kita tutup. Nah, di sini selanjutnya kita akan coba ping ke 192.168.1.1. Nah, di sini sukses. Nah, di sini sudah 100% ya. Dan kita coba yang kedua. 29. Nah, di sini sudah 100%, artinya sudah terhubung. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi dari router 2 ke router 4-nya, yaitu klik PC 2. Kita ke terminal. Nah, oke. Enable config terminal. Seperti tadi, kita masukkan perintah IP root 10.10.10.128. Subnet masknya 255.255.255.192. Kemudian untuk rootnya IP-nya 1. Nah, yang kedua IP rootnya 10.10.10.192 255.255.255.192. Nah, oke, lalu kita coba ping 10.10.10.129. Nah, sudah 100%. Kita coba lagi ping 10.10.10.193. Nah, sudah 100%. Baik, jadi selanjutnya akan saya review apa saja yang sudah kita lakukan. Yang pertama tadi menghubungkan antara router 2 ini dengan device-device di sekitarnya. Kemudian kita telah memberikan alamat IP pada masing-masing device secara otomatis maupun secara manual tadi sebelumnya. Setelah itu kita sudah menghubungkan router 4 ke PC 5 dan PC 6 serta memberikan IP address untuk PC 5 dan PC 6. Kemudian kita telah menghubungkan antara router 4 ke router 2 dan dilanjutkan router 2 ke router 4 agar device-device yang ada pada masing-masing router bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga penjelasan saya tadi dapat bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.